Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa share video lagi di penghujung bulan Januari ini. Waktu itu emang cepat sekali ya rasanya berjalan. Kayaknya baru kemarin ngerasain euforia tahun baru. Sekarang udah mau bulan Februari aja. Sebentar lagi juga udah mau Ramadan dan Idul Fitri. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya ya, sehat-sehat, biar bisa ketemu lagi nanti dengan bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, setiap akhir bulan aku akan mengevaluasi budget bulanan yang sudah aku buat di awal bulan. Dan bulan Januari ini pertama kalinya aku mengalokasikan sekitar 15% dari uang bulanan untuk menambah cicilan hutang. Dan harus berkorban mengalokasikan hanya 75% dari uang bulanan untuk kehidupan sehari-hari kami, hiburan, jajan anak, dan semua-muanya. Apakah aku berhasil survive dengan anggaran yang agak minim ini sampai dengan akhir bulan? Tetap nonton videonya ya, biar tahu. Jangan di skip-skip. Nah, seperti biasa, untuk setiap evaluasi bulanan, aku pasti akan membuat tabel untuk mencatat budget bulanan yang sudah dibuat, berapa yang sudah dikeluarkan, dan reviewnya. Apakah ada selisih atau ada lebih. Buat yang sudah sering nonton video aku, pasti udah tahu ya kalau aku mencatat pengeluaran aku itu pakai aplikasi di smartphone, di ponsel pintar. Jadi setiap harinya aku akan catat pengeluaran aku, dan nanti setiap akhir bulan aku akan rekap semuanya di buku catatan ini. Dan gak bosen-bosen aku bilang sama teman-teman bahwa part mencatat pengeluaran harian adalah hal yang harus dilakukan dan sangat krusial dalam budgeting. Kalau ada teman-teman mungkin yang ngerasa aku juga udah bikin budgeting nih, tapi kok tetap aja ya masih bokeh-bokeh juga sebelum akhir bulan. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena tidak mencatat pengeluaran harian dan melakukan evaluasi budget. Hal ini aku rasain sendiri ya teman-teman secara pribadi. Kalau sudah jadi kebiasaan buat mencatat pengeluaran, kita tuh jadi bisa menahan diri gitu loh. Misalnya aku kasih contoh untuk anggaran jajan anak-anak aku itu di bulan ini 200.000. Nah kalau misalnya kita rajin catat setiap harinya, dan di pertengahan bulan tuh jadi ketahuan gitu sisanya ada berapa lagi, misalnya sisanya 100.000 lagi. Nah akhirnya bisa ngira-ngira sendiri gitu kan, jajannya jangan sampai bablas nih setiap hari karena uangnya kan tinggal sedikit. Bisa aja misalnya menyiasatinya dengan bikin cemilan sendiri di rumah, atau ya udah nggak usah jajan, makan aja makanan yang sudah dimasak di rumah. Nah, ini aku udah mulai rekap budgetnya untuk masing-masing anggaran. Ini sebenarnya aku tinggal salin sih ya dari aplikasi yang ada di ponsel pintar. Jadi aplikasinya itu mempermudah banget aku lah untuk rekap atau review anggaran setiap bulannya. Dan alhamdulillah ternyata untuk belanja bulanan dan mingguan aku masih ada sisa bulan Januari ini, yang tadinya aku pikir bakal kurang karena kan harga-harga kebutuhan naik semua ya, minyak, ayam, cabai, dan apa-apalah itu. Tapi alhamdulillah ternyata budgetnya cukup dan malah masih ada sisa. Dan aku juga takjub dengan diri aku sendiri dan juga anak-anak karena bulan Januari ini nggak over budget untuk jajan cemilan dan hiburan. Bulan ini anak-anak aku bikinin cemilan yang agak sedikit banyak di rumah, kayak brownies, puding, juga tetap ada cemilan-cemilan snack pabrik yang emang di stok setiap bulannya ya. Dan rasanya bulan ini juga kita nggak jalan ke mall, kayaknya anak-anak cuma main di supermarket langganan kami waktu belanja bulanan. Main kayak odong-odong gitu yang nggak terlalu banyak ngeluarin uang. Dan bulan ini juga kami sekeluarga juga banyak sekali stay at home aja pas weekend. Jadi memang kayaknya bisa lebih hemat ya karena jarang keluar. Dan alhamdulillah untuk bulan ini uang bulanan masih ada sisa sebesar 245.000. Aku harus bangga dengan prestasi ini karena berhasil belajar berhemat dengan budget yang lumayan pas-pasan buat kami sekeluarga. Dan ini aku lagi keluarin dulu uang yang ada di dompet pintar, sisa dari uang bulanan. Ini gak aku sama-samain ya sama tabel yang tadi aku buat, karena memang pasti beda uangnya. Karena ada beberapa itu uang sisa bulanan yang langsung aku masukkan ke tabungan kalender.
Nah, ini aku mau pisah-pisahin dulu pecahan-pecahannya biar nanti gampang buat hitungnya. Sambil liatin aku hitung-hitung uang, aku mau menyapa dulu nih teman-teman. Halo, apa kabar teman-teman semua? Terima kasih ya sudah mau klik dan nonton video aku ini. Perkenalkan, aku Lia, seorang ibu rumah tangga. Aku senang berbagi kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan juga sesekali share bagaimana aku mengatur keuangan keluarga kami. Mungkin aku cerita sedikit ya. Ini kalau teman-teman lihat kok sisa uang bulanannya banyak banget setiap bulan. Ini tuh aku juga nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bisa punya sisa anggaran setiap bulannya ya teman-teman. Ceritanya tuh panjang. Dari pas awal-awal mulai belajar budgeting itu over budget, selalu minus, dan minta lagi sama pas suami uang bulanan. Itu pernah aku rasain. Tapi nggak apa-apa ya, itu kan namanya proses belajar. Dan alhamdulillah setelah rajin budgeting, mengevaluasi kesalahan-kesalahan di bulan sebelumnya, jadi bisa pelan-pelan merubah kebiasaan yang kurang baik tadi terhadap uang. Kayak sekarang ini nih, aku dan keluarga kan bisa lebih hemat itu banyak sekali ya teman-teman yang kami korbankan. Salah satunya mungkin kami sekeluarga jadi jarang banget makan di luar. Dari yang dulu mungkin biasanya setiap Sabtu dan Minggu bisa makan di luar. Dulu juga sering banget beli jajan, beli sarapan di luar, nasi uduk, nasi kuning, ketoprak, you name it, setiap hari. Terus GoFood juga jajan setiap hari. Dan sekarang alhamdulillah bisa lebih menahan diri. Ini suatu luar biasa sih, prestasi banget buat kami sekeluarga. Capek sih ya, terutama aku karena harus masak setiap hari kan, belum lagi harus bikin cemilan buat anak-anak. Tapi ya happy jalaninnya karena ada prioritas lebih yaitu untuk melunasi hutang yang lebih cepat. Dan ini kami sekeluarga sedang dalam posisi mundur beberapa langkah ke belakang. Gak apa-apa, karena aku tahu nanti kalau hutang-hutang sudah lunas, insya Allah dengan izin Allah aku dan keluarga bisa berlari lebih kencang meraih cita-cita dan mimpi-mimpi kami sekeluarga. Amin, tolong diaminkan ya teman-teman. Dan gak kerasa udah di penghujung video. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah setia menonton sampai di detik ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama di video, dan mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari video aku kali ini ya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.